Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 berkesempatan untuk mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu membuat PowerPoint yang membahas mengenai membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Dalam kelompok 4, ada anggota yang pertama, Nova Rahmadina dengan NIM terakhir 007. Yang kedua, ada Putri Bunga Yuselia dengan NIM terakhir 018. Yang ketiga, ada Salma dengan NIM terakhir 028. Dan yang terakhir, ada Fitria Febiola Mayasari dengan NIM terakhir 034. Dalam PowerPoint yang sudah kami buat, kami membuat pokok pembahasan. Yang pertama membahas mengenai pengertian, yang kedua ada dasar-dasar, yang ketiga ada peran dan fungsi, yang keempat ada universalisme Islam, yang kelima ada kosmopolitanisme Islam, dan yang terakhir adalah wujud akulturasi ajaran Islam. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan itu adalah suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Sedangkan kebudayaan Islam itu adalah semua hasil olah akal, budi, cipta rasa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan aturannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nova Rahmadina. Kepada Nova Rahmadina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah dasar-dasar kebudayaan Islam. Dasar-dasar kebudayaan Islam ada 3. Yang pertama, tauhid. Tauhid menjadikan kebudayaan mempunyai unsur ketuhanan atau teosentris, menjadikan Al-Quran dan hadis menjadikan sumber inspirasi dan idealisme kebudayaan. Yang kedua, syariat atau hukum Islam. Syariat dalam Islam menjadikan kebudayaan mempunyai kendali, punya mata untuk dapat memilah antara kesesatan dan kebenaran. Lalu ada yang ketiga, maslahat atau akhlak. Akhlak atau maslahat menjadikan kebudayaan bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau antroposentris. Berikutnya, peran dan fungsi budaya dalam Islam. Bagi mazhab positivis, agama juga sebagai seni dan sains. Maksudnya adalah sebagai puncak ekspresi kebudayaan, sehingga keduanya sering dikategorikan sebagai peradaban atau civilization, bukan sekedar kultur. Namun dalam Islam, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Agama sebagai makna dan budaya sebagai bahasanya. Agama sebagai maksud tujuan dan budaya sebagai sarana. Agama sebagai kacangnya dan budaya sebagai kulitnya. Berikutnya akan materi universalisme Islam akan disampaikan oleh rekan saya, Fitria Febiola. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah universalisme Islam. Islam sebagai agama yang berkarakteristikan universal, mempunyai pandangan hidup atau Weltanschauung yang mengajarkan tentang persamaan, keadilan, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti dari seluruh ajaran Islam dan menjadi tema peradaban Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya, "Dan tidak kami utus engkau Muhammad, kecuali sebagai kasih seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Serta dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya, "Katakanlah Muhammad, agar ia menjadi juru peringatan bagi sekalian alam." Selanjutnya yaitu kosmopolitanisme Islam. Kosmopolitanisme, kebudayaan Islam, merupakan sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi seluruh budaya umat manusia. Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan dan sebagainya.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma. Baik, terima kasih. Selanjutnya, wujud akulturasi ajaran Islam dengan budaya dan contohnya di Indonesia. 1. Seni bangunan. Perpaduan antara seni bangunan budaya Indonesia dengan ajaran Islam dapat dilihat melalui bangunan masjid, makam, dan lain-lain. Yang kedua, sistem penanggalan atau kalender. Sistem penanggalan dirubah yang semula berdasarkan peredaran matahari atau syamsiah menjadi berdasarkan peredaran bulan atau komariah sesuai penanggalan Islam Hijriyah. Yang ketiga, perayaan agama. Akulturasi perayaan agama terdapat pada acara selamatan dan sekaten yang memadukan antara unsur kebudayaan Jawa dan Islam. Yang keempat, seni rupa wayang. Setelah Islam masuk, cerita pewayangan mengalami perubahan mulai dari segi sosoknya dan juga tujuan penyebar agama. Yang kelima, seni aksara. Munculnya seni aksara yang bercorak Islam dapat dilihat dari kat atau kaligrafi dan juga bahasa Arab pegon. Yang keenam, seni sastra. Dalam seni sastra zaman Islam di daerah Melayu dikenal syair, ken, hikayat, panji kuda, sumirang, dan lain-lain. Yang ketujuh, seni tari dan musik. Pengaruh Islam juga dapat ditemukan pada seni tari zapin yang digunakan sebagai media dakwah di Nusantara. Poin ke-8, sistem pemerintahan. Aturan hukum pada sistem pemerintahan berubah sesuai ajaran Islam seperti pelaksanaan kewajiban sholat dan puasa di Kerajaan Aceh. Yang ke-9, kosakata. Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam seperti halal, haram, mahkamah, dan lain-lain. Baik, disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan materi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.